Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, teman-teman semua, kali ini saya akan sharing mengenai misteri spektrum warna yang ada di langit di waktu-waktu kita sholat. Yuk kita sama-sama lihat, mudah-mudahan fenomena alam yang terjadi di sekitar kita mampu memotivasi diri kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, warna langit seperti ini ya terlihat sangat indah. Namun apakah kita tahu arti warna langit seperti ini seperti apa? Ya, saya melakukan research kurang lebih dalam 1 hari ya, mengambil fenomena warna langit yang ada di atas rumah saya. Jadi 1 harian full saya coba lihatin, saya coba amatin dari setiap pergantian pada waktu sholat. Ya, kita lihat sama-sama seperti apa perubahan itu. Ini waktu zuhur ya, jam 11.58 sampai jam 12. Sebelumnya tadi adalah waktu duha. Silahkan dilihat, silahkan diamati. Jadi memang waktu itu agak sedikit mendung ya. Cuman sekali lagi oke, ada banyak perbedaan. Kemudian ini waktu sholat dari jam 15.23 sampai jam 15.30 sholat asar. Jadi sudah mulai jernih ya. Walaupun ada sedikit mendung, tapi langit benar-benar menunjukkan kecerahannya. Ini adalah waktu maghrib, ya. Teman-teman bisa lihat ada warna orange di situ menuju ke warna kemerah-merahan. Sebentar lagi tentunya maghrib akan menuju ke isya ya. Waktu isya memang cahayanya tidak terlalu maksimal. Jadi isya ini dari warna merah menuju ke kegelapan. Artinya malam sudah mulai kelihatan jelas pada waktu isya ya. Nah, hikmahnya seperti apa nanti kita akan bahas. Nah, oke guys, ya setelah kita melihat 1 hari ya perubahan-perubahan warna langit yang ada di atas rumah saya, kita akan bahas sebenarnya apa sih makna di balik spektrum warna tersebut. Nah, kalau waktu sholat subuh itu biasa disebut sebagai rezeki dan kesehatan. Makanya, jika kita sering memperhatikan waktu selepas subuh, apabila menjelang siang, itu langit seringkali berwarna biru yang diselingi dengan warna merah atau oranye gitu ya, yang dihasilkan oleh sinar matahari yang akan terbit. Nah, sebenarnya waktu sholat subuh itu di dalam Islam ya, seringkali sebagian masyarakat kita itu tertidur, malah justru tidur dan disengaja gitu ya. Di dalam Islam tidur setelah subuh itu sangat dilarang ya. Karena itu guys ya, kalau sampai ini dilakukan maka bisa jadi kita akan ketinggalan rezeki ya. Jadi sabda Rasulullah SAW, ya Allah, berikanlah
kepada umatku di pagi harinya. Artinya Rasulullah mendoakan kepada kita semua bahwa kita senantiasa diberikan rezeki pada waktu pagi hari, pada waktu subuh hari. Tentunya kita mesti harus bangun pagi gitu ya untuk melakukan sholat subuh ya. Hadis riwayat Abu Dawud 2606, Tirmidzi, kemudian hadis Ibnu Majah 2236, kemudian disahihkan oleh Targhib wa Tarhib ya 1693. Nah guys, waktu sholat subuh ini ya tentunya banyak misteri gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil kenapa umat Islam terutama laki-laki diminta untuk sholat subuh berjamaah di masjid gitu ya. Nah, kenapa kita tidak dibenarkan tidur selepas subuh ya? Karena warna spektrum warna biru di langit itu mempertenagakan kelenjar tiroid kita, kelenjar tiroid manusia. Bila kelenjar tiroid kita lemah, maka kita akan mengalami masalah kehausan sepanjang hari. Makanya kita dilarang untuk tidur setelah sholat subuh. Nah, guys, ya tentunya sekali lagi pada waktu subuh ya alam berada dalam spektrum warna biru yang bersamaan dengan frekuensi tiroid kita yang mempengaruhi sistem metabolisme tubuh. Ya. Jadi warna biru di waktu subuh itu memiliki rahasia yang berkaitan dengan rezeki dan komunikasi. Kemudian kenapa kita juga dilarang tidur setelah subuh? Tentunya banyak alasan ya. Mereka yang kerap tertinggal waktu subuh ataupun terlewat secara berulang-ulang, ya, lama-kelamaan mereka akan menghadapi masalah di komunikasi dan rezeki. Jadi karena tenaga alam ya, yang dihasilkan waktu subuh itu adalah berwarna biru, ya, dan dia akan diserap oleh tubuh kita gitu ya. Sedangkan kalau kita tidur, maka tiroid kita tidak bisa menyerap warna biru yang dihasilkan oleh spektrum warna langit gitu ya. Jadi spektrum warna langit itu akan beresonansi dengan tiroid. Nah, tiroid ini hanya bisa bekerja dan beresonansi kalau kita dalam keadaan bangun gitu ya. Kalau jasad kita tidur, maka kita akan terlewat untuk melakukan resonansi terhadap spektrum warna biru ini ya. Nah, guys, peristiwa di subuh hari seperti apa gitu ya. Jadi dengan mengambil hikmah sholat di awal waktu, maka tenaga alam pada waktu subuh itu pada tahap optimum ya. Tenaga inilah yang akan diserap oleh tubuh kita melalui konsep resonansi pada waktu ruku dan sujud. Makanya sholat subuh ini penting banget tuh ya, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jadi mereka yang sering terlewat subuh, maka mereka tidak akan mendapatkan tenaga secara optimal. Nah guys, seperti yang teman-teman lihat di dalam monitor ya, itu adalah spektrum warna waktu sholat duha. Jadi waktu sholat duha itu sering disebut sebagai pertumbuhan dan ketekunan ya. Jadi spektrum alam pada saat sholat duha ya itu pada warna biru menuju ke hijau ya, dengan spektral 495 sampai 570 pada saat duha. Kemudian rahasia dari spektrum warna ini berhubungan dengan proses pertumbuhan dan ketekunan. Ya. Kemudian, apabila seseorang sering melewatkan waktu ini, maka dia akan banyak mengalami kesulitan untuk proses tumbuh kembang pada hubungan intrapersonal ataupun interpersonal. Jadi kalau intrapersonal itu lebih kepada berhubungan dengan diri kita sendiri ya, secara pribadi, secara internal. Kalau interpersonal berarti kita bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain supaya dalam kehidupan kita ini terjadi keharmonisan, dan tentunya kalau dalam bisnis yang namanya hubungan komunikasi yang baik itu sangat dibutuhkan untuk kesuksesan bisnis kita. Kemudian kita lihat bahwa sholat duha memang tidak semua orang bisa melakukan. Jadi ini challenge-nya sangat besar terus terang ya. Jadi saya punya sedikit tracking bagaimana cara mengetrack bahwa sholat duha ataupun sholat tahajud kita itu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya kita bisa lakukan itu setiap hari. Ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di monitor, itu adalah salah satu jenis tracking yang kita lakukan. Jadi kita membuat stempel sholat duha dan stempel sholat tahajud. Jadi kalau kita melakukan sholat tahajud, kita stempel tahajud. Kalau kita melakukan sholat duha, kita stempel sholat duha. Nah, ini adalah waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur itu sering disebut sebagai keceriaan. Ya. Jadi intinya adalah
warna kuning, spektrum warna yang ada pada saat kita melakukan sholat zuhur itu mendominasi seluruh atmosfer di langit gitu ya. Jadi hikmahnya adalah kita diminta untuk mengurangi makan pada waktu kuning atau pada waktu siang hari, dan amalan yang terbaik adalah bagaimana cara kita membiasakan diri kita untuk melakukan puasa Senin dan Kamis ya. Nah, mengurangi makan pada saat kuning, pada saat duhur, amalan terbaiknya adalah menjaga pemikiran agar menjadi kreatif, tajam, dan peka. Ya, kemudian warna kuning ini juga memiliki rahasia yang berkaitan dengan keceriaan. Jadi kalau mereka yang selalu ketinggalan atau terlewat zuhurnya berulang-ulang, maka mereka akan banyak menghadapi masalah yang ada di perut dan hilang sifat keceriaannya. Oke, kemudian kita ke sholat asar. Sholat asar sering disebut sebagai kreativitas. Ya, jadi pada saat sholat asar itu spektrum warna menunjukkan mulai berubah ke orange. Ya, jadi agak-agak cenderung ke orange gitu ya. Nah, spektrum warna pada saat sholat asar itu berhubungan dengan frekuensi prostat, kemudian uterus, kemudian ovarium dan testis yang merangkumi seluruh sistem reproduksi manusia. Ya, jadi laki-laki atau perempuan itu semuanya memiliki alat reproduksi. Ya, ini sangat terpengaruh dengan frekuensi warna oranye yang dihasilkan pada saat waktu sholat asar gitu ya. Nah, rahasia warna oranye ini adalah kreativitas. Jadi orang yang sering ketinggalan sholat asar, maka mereka akan kehilangan daya kreativitasnya. Kemudian waktu sholat maghrib. Ya, sholat maghrib sering disebut sebagai keyakinan. Nah, sebenarnya sholat maghrib ini menjelang waktu maghrib, ya, spektrum alam itu akan berubah dari warna oranye menuju ke warna merah. Ya, jadi warna oranye ke merah itu sering disebut sebagai warna inframerah gitu, atau infrared gitu ya. Nah, di waktu ini ya pada saat menjelang sholat maghrib atau pada saat sholat maghrib itu mungkin teman-teman masih ingat bahwa dulu orang tua kita sering melarang ya jangan pernah keluar rumah pada saat maghrib gitu ya. Sebenarnya intinya itu apa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak jelaskan pada orang tua kita masalah tersebut. Namun sekali lagi setelah diteliti bahwa spektrum warna saat sholat maghrib ya, jadi perubahan dari orange menuju ke merah itu adalah warna infrared, itu warna yang disukai oleh jin dan iblis. Karena pada saat itu jin dan iblis beresonansi ya mengoptimalkan tenaga yang sudah didapat di alam. Jadi mereka pada saat maghrib itu posisinya lagi kuat-kuatnya. Makanya kita melarang anak-anak kita untuk keluar rumah ya. Jadi di rumah saja, atau yang bagi dewasa adalah ke masjid untuk melakukan sholat maghrib gitu ya. Bagi yang dalam perjalanan disarankan untuk istirahat sejenak ya, berhati-hati karena banyak interference, itu hal-hal yang mengelirukan mata kita. Jadi kita istirahat sebentar untuk melakukan sholat maghrib di masjid gitu ya. Jika seseorang sering melewatkan waktu ini, maka di dalam dirinya itu mudah mengalami ketidakstabilan emosi. Ya, artinya motivasi dan keyakinan hidupnya itu akan terguncang. Ya. Ini waktu sholat maghrib. Kemudian waktu sholat isya sering disebut sebagai ketentraman dan kedamaian. Nah, jadi waktu sholat isya ini masuk ke alam berubah dari warna merah menuju ke kegelapan. Gitu ya. Jadi maghrib tadi orange ke merah, ya merah menuju ke kegelapan itu terjadi pada saat waktu isya. Ya, waktu isya menyimpan rahasia ketentraman dan kedamaian, di mana frekuensinya bersamaan dengan sistem kawalan otak kita. Jadi mereka yang kerap ketinggalan sholat isya maka akan selalu berada dalam kegelisahan. Ya, dan inilah waktu yang disarankan oleh Islam untuk beristirahat, untuk tidur. Jadi pada saat selesai melakukan sholat isya di dalam Islam alangkah baiknya memang dilakukan istirahat ya, ataupun tidur. Kenapa? Karena setelah sholat isya itu keadaan tubuh kita dalam keadaan rileks atau istirahat. Kemudian waktu sholat tahajud. Nah, waktu sholat tahajud ini dianggap sebagai the best spektrum warna dalam 24 jam. Ya. Makanya waktu sholat tahajud itu disebut sebagai waktu terbaik untuk melakukan spiritual, dan ini disebut sebagai spektrum terbaik juga. Gitu ya. Jadi guys, selepas tengah malam maka spektral warna langit itu mulai bersinar kembali dengan menunjukkan warna putih.
kemudian diikuti merah jambu, dan selanjutnya berwarna ungu. Ya, jadi spektrum warna ini akan menyatu dengan frekuensi kelenjar-kelenjar manusia seperti pineal, ya, kemudian pituitari, kemudian ada talamus dan hipotalamus, di mana ini akan memperkuat mata batin kita dan kehidupan spiritual kita. Jadi pada waktu sholat tahajud, ya, pada jam-jam tahajud, memang tubuh kita seharusnya bangkit kembali, ya, untuk melakukan yang namanya qiyamul lail atau sholat malam, ya. Dalam Islam diharapkan kita bisa melakukan sholat malam, ya. Nah, pada waktu lepas malam sekitar jam 2 atau sepertiga malam, maka spektrum warna itu akan menjadi putih terang, kemudian terus berkilauan seperti intan berlian, ya. Kemudian yang dibalut dengan cahaya cincin ungu dan merah jambu. Nah, inilah waktu tahajud, waktu terbaik untuk melakukan tahajud. Nah, waktu terbaik untuk melakukan tahajud apabila spektrum warna terbaiknya berwarna putih, gitu ya. Nah, guys, itu saja yang bisa saya ceritakan, mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan melihat fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita memiliki rasa bersyukur yang semakin tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dari saya sendiri, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.